Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita merenung sejenak mengapa Allah yang maha tinggi, yang duduk di tahta kemuliaan, yang disembah oleh malaikat-malaikat, rela turun menjadi manusia yang lemah. Mengapa Dia yang dengan firman-Nya menciptakan langit dan bumi, mau lahir di kandang hina, berjalan di jalanan berdebu, lapar, haus, bahkan dicaci maki dan ditolak oleh ciptaannya sendiri. Apakah itu sekedar cerita Natal yang indah? Apakah itu sekedar dongeng untuk mengajarkan moral? Atau ada sesuatu yang jauh lebih dalam yang menjadi inti dari kasih-Nya kepada kita? Hari ini kita akan menyelami kedalaman kasih itu hingga kita menyadari bahwa setiap nafas kita adalah bukti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Dia rela menjadi seperti kita untuk menyelamatkan kita. Saya akan sampaikan pembahasan ini secara sederhana dan singkat. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, kita berdoa dulu. Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang penuh kasih, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang rindu untuk mengenal-Mu lebih dalam. Kami mau mengerti ya Tuhan, mengapa Engkau yang mulia rela turun menjadi manusia. Urapi hati dan pikiran kami agar tidak hanya mengerti secara akal, tetapi mengerti dengan hati yang tersentuh oleh kasih-Mu. Biarlah setiap kata yang keluar menjadi firman yang hidup, menembus hati, memulihkan luka, dan mengubah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Kita intro tipis-tipis dulu ya. Damai sehari, tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan. Bantu klik subscribe, like, dan komen juga, serta nyalakan lonceng notifikasinya, biar tidak ketinggalan kalau Damai Sehari upload video khotbah terbaru. Dengan kalian subscribe, Anda sudah membantu pelayanan ini. Bagikan juga kepada teman atau komunitas Anda, mungkin sedang ada yang membutuhkan. Tanpa kita sadari, biarlah firman Tuhan yang singkat dan sederhana ini bisa membantu saudara seiman kita yang lain. Terima kasih. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus, sejak awal mula penciptaan, Allah sudah ada. Dia tidak terbatas oleh waktu, Dia Alfa dan Omega. Alkitab berkata dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan pada ayat 14 tertulis, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Inilah rahasia terbesar dalam sejarah dunia. Sang Pencipta menjadi ciptaan. Tuhan yang tak terbatas masuk ke dalam batasan tubuh manusia. Dia yang kekal masuk ke dalam waktu. Dia yang Maha Kudus rela menyentuh dunia yang penuh dosa. Tapi mengapa Dia melakukan ini? Apakah Tuhan tidak bisa menyelamatkan manusia dari surga saja? Dia kan cukup berkata, "Aku mengampuni," lalu semuanya selesai. Tidak, saudara. Sebab kasih sejati bukan sekedar kata-kata. Kasih sejati adalah tindakan. Dan kasih Allah adalah kasih yang mau turun, mencari, dan memeluk kita di tengah lumpur dosa kita. Sejak manusia pertama jatuh dalam dosa di Taman Eden, jurang antara Allah dan manusia terbentuk. Dosa membuat kita buta terhadap kemuliaan-Nya, tuli terhadap suaranya, dan mati secara rohani. Roma 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada yang benar,
tidak ada yang layak. Upah dosa adalah maut, Roma 6 ayat 23. Dan maut itu bukan sekedar kematian jasmani, tapi keterpisahan kekal dari Allah. Itulah tragedi terbesar umat manusia. Kita diciptakan untuk berjalan bersama Allah, tetapi dosa merampas hubungan itu. Namun Allah tidak rela melihat kita binasa. Dia bisa saja menghakimi kita dan membinasakan kita semua. Tetapi kasih-Nya lebih besar daripada murka-Nya. Kasih itu mendorong Dia untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah terpikir oleh manusia. Dia turun sendiri, Dia menjadi manusia. Dia menjadi salah satu di antara kita. Mengapa Dia menjadi manusia? Karena hanya sebagai manusia Dia bisa menggantikan kita. Hukum Allah menuntut hukuman bagi dosa, dan hukuman itu harus ditanggung oleh manusia, karena manusialah yang berdosa. Tapi manusia mana yang layak menanggungnya? Tidak ada, karena semua sudah tercemar dosa. Maka Allah menjadi manusia, bukan manusia yang berdosa, tetapi manusia yang kudus, tanpa cela, tanpa noda. Yesus datang bukan hanya untuk mengajar, bukan hanya untuk memberi teladan, tetapi untuk menjadi korban yang sempurna bagi penebusan dosa kita. Ibrani 2 ayat 17 berkata, "Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa." Dia menjadi manusia supaya Dia mengerti kita, bukan hanya dari pengetahuan ilahi, tetapi dari pengalaman langsung. Dia tahu rasanya lapar, Dia tahu rasanya haus, Dia tahu rasanya ditolak, Dia tahu rasanya dikhianati, Dia tahu rasanya dicaci maki tanpa alasan, Dia tahu rasanya menangis di malam hari, Dia tahu rasanya takut menghadapi maut. Dia tahu semua itu karena Dia pernah melewatinya. Saudara, jika kita berdoa kepada Allah yang hanya duduk di surga tanpa pernah merasakan penderitaan kita, mungkin kita akan merasa, "Tuhan, Engkau tidak mengerti aku." Tapi Yesus berkata, "Aku mengerti, sebab aku pernah menjadi seperti Engkau." Itulah mengapa Dia menjadi manusia, agar ketika Dia memeluk kita, itu bukan pelukan dari Tuhan yang jauh, tetapi pelukan dari Tuhan yang pernah berdiri di tempat kita, pernah memikul beban kita, pernah merasakan air mata kita. Dan apa tujuannya dari semua ini? Yohanes 3 ayat 16 memberi jawabannya dengan jelas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tujuannya adalah supaya kita tidak binasa, supaya jurang yang memisahkan kita dengan Allah dipulihkan oleh salib Kristus, supaya kematian tidak lagi punya kata terakhir atas hidup kita, supaya dosa tidak lagi menjadi rantai yang mengikat kita, supaya kita bisa kembali pulang ke rumah Bapa. Yesus menjadi manusia untuk membawa surga turun ke bumi dan untuk membuka jalan supaya manusia bisa masuk kembali ke surga. Dia menjadi manusia untuk memperlihatkan wajah Bapa kepada kita, wajah yang penuh belas kasihan, bukan wajah yang menghakimi. Dia menjadi manusia untuk menunjukkan bahwa kasih selalu lebih kuat daripada dosa, bahwa terang selalu lebih kuat daripada kegelapan, bahwa kehidupan selalu lebih kuat daripada kematian. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kali kita melihat salib, kita sedang melihat alasan terbesar mengapa Tuhan menjadi manusia. Dia tidak datang dengan mahkota emas, tapi mahkota duri. Dia tidak datang dengan singgasana megah, tapi palungan yang hina. Dia tidak datang diiringi pasukan malaikat bersenjata, tapi berjalan di tengah orang-orang yang miskin, sakit, dan terbuang. Dan Dia melakukan semua itu untuk kita. Maka hari ini, ketika kita mendengar firman ini,
Jangan lagi melihat Yesus hanya sebagai tokoh sejarah atau guru moral. Lihat Dia sebagai Tuhan yang meninggalkan kemuliaan surga demi menyentuh hati kita. Lihat Dia sebagai Raja yang rela menjadi hamba demi mengangkat kita. Lihat Dia sebagai Juru Selamat yang rela disalibkan demi menyelamatkan kita. Kalau kita sudah memahami mengapa Tuhan menjadi manusia, maka pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan saat ini? Hal ini menjadi sangat penting, karena kasih Tuhan bukan hanya untuk kita kagumi, tapi untuk kita tanggapi. Manusia saat ini harus berhenti hidup seolah-olah kedatangan Yesus hanyalah sebuah cerita sejarah. Kelahirannya, kehidupannya, kematiannya di kayu salib, dan kebangkitannya adalah undangan yang hidup. Undangan untuk datang, bertobat, menyerahkan seluruh hidup, dan berjalan bersama Dia setiap hari. Bukan hanya percaya dengan mulut, tapi mempercayakan seluruh hati. Kita harus menanggalkan segala topeng kerohanian, berhenti hidup dalam kompromi, berhenti menganggap dosa itu kecil, dan mulai mengasihi Dia lebih daripada segala sesuatu. Kita harus menaruh salib di bahu kita, bukan hanya di dinding rumah kita. Kita harus membaca firman bukan sekadar untuk tahu, tapi untuk diubah olehnya. Manusia saat ini harus memandang kepada salib dan berkata, "Tuhan, kalau Engkau rela turun dari tahta kemuliaan-Mu, menjadi manusia, menanggung aib dan dosa yang bukan milik-Mu, maka aku pun rela meninggalkan semua yang mengikatku demi Engkau." Kita harus membiarkan hati kita hancur di hadapan Tuhan, supaya Dia membentuknya kembali menjadi hati yang taat. Dan yang terutama, manusia sekarang harus merindukan Dia lebih daripada apapun. Kita harus menanti-nantikan Dia seperti mempelai menanti kedatangan mempelai laki-lakinya. Dunia ini semakin gelap, semakin dingin, dan semakin penuh tipu daya. Kalau kita tidak mengikatkan diri kepada Yesus hari-hari ini, kita akan terseret oleh arus yang menenggelamkan. Kasih yang membuat Tuhan menjadi manusia adalah kasih yang menuntut jawaban. Dan jawaban itu hanya satu: menyerahkan seluruh hidup kita, setiap tarikan napas, setiap rencana, setiap impian, untuk dipakai memuliakan Dia sampai kita pulang ke rumah yang sesungguhnya dan melihat Dia muka dengan muka. Kesimpulan dari khotbah ini, saudara, jika hari ini kita mengerti bahwa Tuhan menjadi manusia karena Dia begitu mengasihi kita, maka jangan lagi kita hidup seolah-olah kasih itu tidak berarti. Jangan biarkan pengorbanan Yesus menjadi sia-sia. Dia sudah turun dari surga untuk kita. Apakah kita rela berjalan menuju kepadanya? Dia sudah merendahkan dirinya demi kita. Apakah kita mau meninggikan Dia dalam hidup kita? Dia sudah mati untuk kita. Apakah kita mau hidup untuk Dia? Biarlah hati kita luluh di hadapan kasih yang begitu besar ini. Biarlah air mata kita menjadi doa yang berkata, "Tuhan, aku mengerti sekarang. Engkau menjadi manusia untukku, supaya aku bisa kembali menjadi anak-Mu." Dan saat kita mengerti itu, hidup kita tidak akan pernah sama lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang tak terukur.
Terima kasih karena Engkau rela meninggalkan tahta kemuliaan dan menjadi manusia, supaya kami yang hina ini boleh kembali kepadamu. Ajari kami untuk selalu mengingat kasih-Mu, untuk tidak menyia-nyiakan darah yang tercurah di kayu salib. Biarlah setiap langkah hidup kami menjadi ucapan syukur atas karya penebusan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Allah sekaligus manusia sejati, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam damai sehari.